Halo teman-teman, perkenalkan saya Rebecca Angelia dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan membahas tentang legal issues. Jadi buat teman-teman, selamat menyaksikan. Menurut buku Risk Management of Meetings and Events, karangan Silver, legal issue merupakan kewajiban hukum yang terkait dengan manajemen acara, mencakup negosiasi dan pelaksanaan kontrak, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan akuisisi dan upaya dalam perencanaan acara dan pengawasan rancangan dan pelaksanaan yang sah dari kebijakan, prosedur, dan organisasi acara serta perwakilannya. Dalam kutipan Sulistiyowati dan Harisma tahun 2016, dalam modul manajemen event karya Cusnu, bahwa setiap event yang diselenggarakan harus jelas legalitasnya. Legal dalam arti aman dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang memberikan izin untuk penyelenggaraan event. Kita mulai dari perizinan. Menurut buku Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Adrian Sutedi, pengertian izin yakni salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan sesuatu kegiatan ataupun tindakan. Jenis perizinan dalam event yang pertama yaitu izin keramaian. Menurut buku pintar pengurusan perizinan dan dokumen karya Siswo Sudiro, izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang per orang, organisasi, kelompok, dan atau panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni dan budaya, demonstrasi, maupun kegiatan ilmiah. Izin keramaian ini sangat penting dilaksanakan agar aparat keamanan mengetahui isi dan pengumpulan massa tersebut, siapa penanggung jawabnya, berapa lama waktu acara tersebut diadakan, dan untuk apa kegiatan tersebut diadakan. Untuk persyaratan teknis dari surat izin keramaian adalah keramaian dan tontonan yang diselenggarakan tidak memuat unsur menjelekkan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu. Yang kedua adalah kegiatan tontonan atau hiburan yang dilakukan di dekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas, dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian. Selanjutnya, untuk persyaratan administrasi dari surat izin keramaian adalah fotokopi KTP Ketua Panitia atau penanggung jawab sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu keluarga pemohon atau penanggung jawab sebanyak 1 lembar, nama penyelenggara, alamat domisili yang jelas, surat pengantar dari kelurahan, RT RW setempat, kecamatan, polsek, dan polres setempat, dan jika ada proposal gambaran umum. Prosedur untuk mendapatkan surat izin keramaian adalah sebagai berikut. Panitia pelaksana mengajukan surat permohonan izin keramaian berturut kepada pejabat RT, RW, dan kelurahan setempat. Dengan surat pengantar tersebut, penyelenggara datang ke polsek atau kepada polres yang berwenang untuk mengeluarkan izin. Yang kedua adalah membuat proposal tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal tersebut berisi tentang latar belakang kegiatan, nama kegiatan, tujuan, waktu pelaksanaan, jumlah yang diundang, peserta susunan panitia, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jalannya tontonan dan hiburan. Yang ketiga adalah mengajukan permohonan kepada Kepala Polsek atau Kepala Polres setempat melalui Kanit Intel yang dimaksud dengan melampirkan proposal. Nah, selanjutnya yaitu mengajukan surat permohonan bantuan keamanan untuk mengamankan kegiatan jika diperlukan. Sebelum kegiatan dimulai, panitia penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Kanit Intel untuk pengaturan jalannya acara. Dan terakhir, jika proposal disetujui oleh pihak kepolisian, panitia penyelenggara boleh menyelenggarakan kegiatannya. Jika tidak mendapatkan izin aparat, keamanan berhak untuk membubarkannya. Yang kedua yaitu izin pemasangan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan.
atau sales promotion. Digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan sesuatu, barang, jasa, atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemasangan reklame adalah Dinas Pendapatan Daerah di setiap kabupaten atau kota. Untuk persyaratan teknis pembuatan surat izin pemasangan reklame adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi surat permohonan pemasangan reklame yang memuat hal-hal sebagai berikut. Nama pemilik reklame, alamat reklame, jenis reklame, merek atau produk reklame, jumlah, ukuran, dan tempat pemasangan reklame, jangka waktu pemasangan reklame, tanggal pemasangan, dan tanggal pembayaran pajak. Yang kedua, reklame besar, billboard, ukuran lebih dari 3 meter. Dengan mencantumkan hal-hal berikut ini, yaitu rekomendasi dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, mengajukan izin kepada Bupati dengan melampirkan desain visual, gambar konstruksi, dana lokasi, persetujuan pemilik lahan. Yang ketiga, reklame kecil, billboard, ukuran kurang dari 3 meter, spanduk, leaflet, dan sebagainya, mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang di dalamnya memuat substansi sebagai berikut. Jenis reklame dan bunyi reklame, ukuran reklame, lokasi reklame, dan jangka waktu dan untuk persyaratan administrasinya, yaitu foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame, surat kesepakatan dengan pemilik persel atau bangunan, gambar produk atau pesan yang disajikan, surat kuasa bermaterai cukup dan pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame. Yang kelima yaitu fotokopi identitas diri pemohon, yaitu berupa KTP, SIM, paspor, dan sejenisnya. Prosedurnya adalah yang pertama, pemohon datang ke kantor Dispenda setempat dan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak atau wajib retribusi pribadi atau badan usaha untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWPD atau nomor pokok wajib retribusi daerah yaitu NPWRD. Nah, yang kedua, setelah mendapatkan NPWPD atau NPWRD, kemudian pemohon mengisi surat pemberitahuan pajak daerah, pajak reklame dengan melampirkan fotokopi surat izin tempat usaha atau SITU, formulir permohonan izin pemasangan reklame, dan rekomendasi dari camat. Yang ketiga, setelah semua berkas masuk dan diperiksa, jika tidak ada halangan dalam waktu paling lama 7 hari kerja, izin pemasangan reklame sudah dapat kita dapatkan. Nah, untuk ketentuan lainnya, jika ingin memperpanjang izin pemasangan reklame, dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut ini. Yang pertama, foto reklame yang dimohon dengan pandangan dari arah yang berlainan. Yang kedua, peta lokasi atau tata letak reklame dari Dinas Tata Kota jika diperlukan. Yang ketiga, gambar konstruksi dan instalasi reklame dibuat oleh Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DP2K jika diperlukan. Selanjutnya adalah surat persetujuan penetapan reklame dan yang ketempatan reklame dengan bermaterai. Selanjutnya, fotokopi KTP pemilik reklame atau penanggung jawab, dan yang terakhir, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Contoh penggunaan perizinan lainnya menurut buku Risk Management for Meetings and Events adalah penggunaan properti atau ruang publik, misalnya tempat parkir, taman, atau bangunan publik. Yang kedua, ada perambahan di jalan hak publik, misalnya jalan raya, jalan dan trotoar. Selanjutnya adalah penggunaan layanan kota atau publik, misalnya polisi, kontrol lalu lintas, listrik, air. Selanjutnya pemasangan struktur sementara, misalnya staging, tenda, tribun. Selanjutnya pemasangan struktur yang didukung udara, misalnya atraksi di udara yang melambung. Ada penggalangan dana, penjualan barang atau jasa, misalnya barang dagangan. Ada juga penjualan atau penyajian alkohol, penjualan atau penyajian makanan, penggunaan kembang api, penggunaan api di tempat terbuka, misalnya api unggun atau obor api. Selanjutnya adalah atraksi binatang, misalnya kebun binatang, pertunjukan, dan atraksi binatang.
Selanjutnya adalah kontrak. Menurut Bodin dan kawan-kawan, tahun 2003 dalam modul Manajemen Event karya Cusnu, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang berisi tanggung